Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan yang berjudul Ruat Sengkolo Pitu. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Suasana di kantornya sangat tegang sekali. Entah mengapa ada sesuatu yang saat itu telah terjadi. Drama apa lagi ini yang akan terjadi? Ucap Lucy. Dia segera berlari menuju ruangannya dan bertanya kepada Rahma apa sebenarnya yang telah terjadi di sana. Mengapa kejadian di kantor pagi itu sangat menegangkan sekali? Rahma, apa sebenarnya yang sudah terjadi? Tanya Lucy. Rahma ketakutan bukan main. Dia melihat Lucy dengan pandangan yang kosong. Lucy semakin panik saat menyentuh tangan Rahma yang sangat dingin saat itu. Rahma, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Mengapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Lucy. Rahma menangis jadi-jadinya. Dia tidak mengira bahwa kejadian menyeramkan baru saja terjadi dengan begitu cepat. Retno baru saja ditusuk, ucap Rahma. Lucy terkejut mendengar hal itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dia menyuruh Rahma untuk bersikap tenang dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada Retno. Kenapa dia? Ada apa sebenarnya dengan Retno? Tanya Lucy. Rahma menceritakan kejadian yang saat itu membuat Retno meregang nyawa. Saat itu telah datang pihak berwajib dan penyidik ke kantor mereka. Retno ditusuk. Dia tadi berkelahi dengan istri Pak Teddy. Aku tidak bisa menolong dia. Dia tertusuk pisau di dadanya, ucap Rahma. Lucy terkejut setengah mati. Dia mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik saat itu. Sungguh, ucapan sumpah serapah yang diucapkannya dalam hati kepada Retno bukan untuk kejadian seperti ini. Dia tidak bermaksud menyakiti atau mendoakan hal yang jelek kepada Retno. Bukan ini yang dia inginkan. Saat itu, Lucy segera berlari menuju kantor Pak Teddy. Dia mencari laki-laki yang sedang memiliki hubungan khusus dengan Retno saat itu. Pak, jelaskan kepadaku, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa Retno sampai berakhir seperti ini? Tanya Lucy. Pak Teddy yang saat itu berada di sana hanya bisa tertunduk lesu dan bersalah. Dia juga tidak menyangka bahwa sang istri akan melakukan tindakan yang melewati batas seperti itu. Aku tidak menyangka kalau istriku akan datang ke sini dan melakukan semua ini, ucap Pak Teddy. Lucy hanya bisa menahan amarah yang hampir keluar dari mulutnya. Selama itu, dia menahan agar tidak marah dan mengumpat sesuatu yang tidak baik kepada atasannya itu. Ceritakan padaku semuanya, ucap Lucy. Pak Teddy segera menceritakan tentang hubungannya dengan Retno saat itu. Memang, selama ini hubungan mereka terlihat tertutup dan tak pernah mengumbar di kantor. Bahkan, mereka jarang berkomunikasi lewat ponsel. Namun, firasat sang istri sangatlah kuat. Dia tidak mengerti harus bagaimana menjelaskan kepada sang istri tentang hubungannya dengan Retno yang sudah terlanjur ketahuan oleh istrinya. Hari itu, secara tidak sengaja istrinya memergoki mereka berdua sudah tidur bersama di hotel. Istrinya saat itu sudah naik pitam dan bahkan melakukan pemukulan kepada Retno di sana. Namun, suasana sudah mencair saat Pak Teddy berusaha meminta maaf kepada sang istri. Beberapa hari berlalu. Istrinya mengetahui bahwa Retno bermain pelet dan juga hendak membuat Pak Teddy lupa kepada keluarganya. Akhirnya, karena mengetahui hal itu, istri Pak Teddy menjadi murka dan kemudian amarahnya meluap. Sampai akhirnya, tadi pagi istrinya datang dengan membawa pisau di tangannya dan menyerang Retno secara brutal. Lucy berusaha menahan amarah mendengar hal itu. Dia tidak menyangka bahwa selingkuhan Pak Teddy adalah Retno. Dia sangat tidak menyangka bahwa selama ini firasat yang dia rasakan benar adanya. Dia tertunduk lesu, bahkan bingung.
Harus melakukan apa lagi selanjutnya? Kantor tempatnya bekerja benar-benar akan tutup. Lucy harus mencari pekerjaan baru sesegera mungkin. Lucy pulang dan wajahnya tampak lesu. Dia mencoba untuk bersikap biasa saja di rumah saat bertemu sang ibu. "Loh, jam segini sudah pulang?" tanya Sumi. Lucy hanya tersenyum. Dia tidak mengerti harus bagaimana menjelaskan situasi barusan kepada sang ibu. Dia menatap dalam sang ibu saat itu. Namun, tidak perlu waktu yang lama, Sumi menyadari bahwa ada yang salah dengan sang putri saat itu. "Apa yang baru saja terjadi, Lus?" tanya sang ibu. Lucy menghela nafas panjang. Mau tidak mau dia harus menceritakan kejadian hari itu kepada sang ibu. Meskipun sangat berat, dia ingin sekali jujur kepada sang ibu saat itu. "Bu, teman sekantor Lucy baru saja mengalami hal yang mengerikan di kantor. Dia tertusuk pisau dan meninggal," ucap Lucy. Sumi terkejut mendengar hal itu. Dia tidak percaya bahwa ada peristiwa yang mengerikan terjadi di kantor sang anak. Apa? Tertusuk?" tanya Sumi. Lucy mengangguk. Dia juga tidak percaya bahwa ada sesuatu yang mengerikan terjadi hari itu. "Mungkin kantor Lucy akan tutup permanen, Bu. Dan Lucy harus segera mencari pekerjaan lain," ucap Lucy. Mendengar hal itu, Sumi segera memeluk Lucy dengan erat. Dia yakin bahwa semua ini terlalu berat bagi sang anak. Bahkan Sumi terkejut saat mendengar Lucy menceritakan tentang sang teman yang sudah memfitnahnya selingkuh dengan atasannya di kantor. Sumi mendengar cerita itu dengan pikiran yang sudah kaku. Dia tidak menyalahkan Lucy karena marah mendengar kabar tersebut, lalu mengucapkan sumpah serapah kepada teman sekantornya itu. Sumi mengerti bahwa Lucy adalah pemilik idu geni. Apapun yang dia katakan bisa langsung terjadi. Mungkin selama ini tidak ada yang percaya dengan mitos tersebut. Namun tidak bagi Sumi dan Lucy. Dia menyadari kebenaran dari idu geni itu sendiri. Apapun yang dia ucapkan akan langsung terjadi. Hari berlalu begitu saja. Lucy tak kunjung mendapat pekerjaan saat itu. Dia heran mengapa susah sekali mencari kerja sekarang ini. Padahal dia sudah melamar pekerjaan sesuai bidang yang pernah dia geluti, namun gagal masuk karena sesuatu. Dia mencoba melamar pekerjaan di salah satu kantor notaris saat itu. Ternyata pengalaman tidak dibutuhkan di sana. Asalkan punya bodi yang seksi dan mau diajak ke hotel, sudah bisa masuk bekerja. Tidak, dia bukan wanita semurah itu. Pantang bagi Lucy mengerjakan sesuatu yang kotor. Meskipun harus lama menganggur, dia ingin mendapatkan kerja dengan cara yang halal. Instan kalau menjual diri juga akan kehilangan kehormatan. Hari itu dia merasa jengkel sekali dengan Fahri. Pacarnya itu sudah jarang mengabarinya. Sejak menjadi direktur di sebuah perusahaan swasta, Fahri sama sekali jarang bertemu dengan Lucy. Terkadang dia sampai tidak mengabari wanita itu berminggu-minggu. Entahlah, Lucy hanya ingin bersikap dewasa dan tidak ingin mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Namun, jika dilakukan selama itu juga tidak baik untuk hubungan mereka. Hari itu, Fahri mengajak bertemu dan keluar bersama. Lucy merasa sedikit lega karena pacarnya yang sudah lumayan sibuk itu mau menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menunggu kehadirannya. "Sudah lama menunggu?" tanya Fahri. "Belum, aku baru saja datang," ucap Lucy. Kemudian mereka segera berjalan dan mengunjungi restoran untuk sekedar mengisi hari bertemu saat itu. Hingga akhirnya, di tengah-tengah mereka makan, Lucy mencoba bertanya sesuatu kepada Fahri. "Mas, sampai kapan kita seperti ini?" tanya Lucy. Fahri melihat Lucy dengan tatapan yang tidak nyaman. Dia mengerti bahwa wanita itu akan bertanya hal semacam itu saat bertemu. "Tunggu Mas dulu ya. Untuk saat ini Mas masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti," ucap Fahri. Lucy sangat sebal dengan jawaban Fahri yang masih sama saja. Dia hanya ingin kepastian yang matang. "Mas, aku nggak bisa menunggu lagi. Kamu seharusnya sudah memikirkan hal ini dari dulu. Apa selama ini kamu main-main denganku, Mas?" tanya Lucy. Fahri hanya bisa menghela nafas yang panjang. Dia juga tidak bisa menahan lebih lama mengapa dia mengulur-ulur waktu untuk menjelaskan masalah itu kepada Lucy. "Ibuku belum setuju kalau kita bersama." Ucap Fahri. Lucy terkejut mendengar hal itu.
Dia tidak menyangka bahwa musuh dari hubungannya adalah calon mertuanya sendiri. Lucy sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Namun, karena hubungan ini harus segera menemukan jawaban, saat itu juga Lucy meminta Fahri untuk memilih. Baik, berikan aku jawaban saat ini juga. Kamu mau mempertahankan hubungan kita, atau kamu mau mendengarkan ucapan ibumu tentang diriku yang diselimuti kutukan? Tanya Lucy. Fahri saat itu emosi. Dia membentak Lucy dengan kasar. Rupanya, dia juga sedikit bingung harus memilih siapa di antara mereka berdua. Di satu sisi, dia tidak ingin mengecewakan sang ibu. Dan di sisi lain, dia tidak ingin berpisah dengan orang yang sangat dia cintai. Mengertilah keadaan Mas. Aku juga sedang berjuang agar kita bisa bersama. Ucap Fahri. Lucy mengambil tas dan kemudian meninggalkan Fahri seorang diri di sana. Fahri saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahan agar tidak emosi di tempat. Akhirnya hari itu berlalu tanpa kepastian. 10 hari kemudian, dia bertemu dengan temannya yang bernama Wahyu. Kebetulan Wahyu juga teman sekolah Fahri. Pertemuan itu menjadi canggung saat Wahyu bertanya sesuatu kepada Lucy tentang Fahri. Loh, kamu masih pacaran dengan Fahri? Tanya Wahyu. Lucy mengangguk. Dia tersenyum kecil kepada Wahyu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wahyu hanya bisa menahan agar tidak keceplosan saat itu. Tetapi salah satu rekannya datang. Dia berkata bahwa tidak bisa berlama-lama berada di sini. Dia harus segera menghadiri pesta pernikahan teman sekolahnya. Wahyu saat itu menatap Lucy dengan tatapan yang sedih. Lucy tahu apa maksud dari tatapan Wahyu. Akhirnya, dia ikut ke acara tersebut dan melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa pernikahan yang sedang berlangsung saat itu adalah pernikahan Fahri dengan wanita lain. Lucy tidak menyangka bahwa secepat itu dia akan ditinggalkan oleh laki-laki yang sangat dicintai itu. Dengan derayan air mata, Lucy memberikan selamat kepada Fahri saat itu. Dia berdoa akan kebahagiaan laki-laki yang sangat dicintainya itu. Walaupun dalam hatinya dia sulit memaafkan dan ingin Fahri sekeluarga mati saat itu juga. Lucy kemudian pulang ke rumah. Dia menceritakan semua hal yang sudah terjadi saat itu. Dia tidak menyangka bahwa hubungan sang anak akan berujung seperti itu lagi. Dia tidak mengira bahwa Lucy harus menanggung rasa malu dan juga kesedihan yang tidak pernah larut. Sumi mencoba memberikan dukungan walaupun sulit. Hingga malam tiba, Lucy menerima telepon yang sangat mengejutkan sekali. Dia mendapat kabar bahwa Fahri dan istrinya mengalami kecelakaan di tol saat hendak pulang ke kampung halamannya. Kabar itu kemudian membuat Lucy pingsan dan tak sadarkan diri. Sungguh, bukan hal seperti itu yang dia inginkan untuk terjadi. Sumi menceritakan kejadian yang sudah dialami oleh Lucy kepada Mbah Painem. Sungguh, semua yang sudah dilalui anaknya itu memang tidak masuk di akal. Saat ini yang bisa dia lakukan hanya berdoa agar Lucy bisa mendapatkan jalan keluar untuk semua masalah yang sedang dihadapi. Memang benar, Nduk. Semua anak yang aku temui seperti Lucy juga mengalami hal yang demikian. Memang benar, anak yang lahir pada pasaran pol akan diuji banyak hal dan juga permasalahan dalam sebuah hubungan. Ucap Mbah Painem. Sumi hanya bisa terdiam mendengarkan segala nasihat yang dikatakan oleh Mbah Painem saat itu. Kemudian, Mbah Painem teringat salah satu temannya yang berprofesi sebagai abdi dalam dan pernah menangani hal seperti ini. Namun, dia tidak begitu yakin karena kejadian itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mbah Painem juga tidak bisa yakin akan memberikan alamat dari salah satu temannya itu kepada Sumi. Sebenarnya, aku mengingat seseorang yang bisa menolongmu, ucap Mbah Painem. Sumi merasa senang dengan kabar itu. Dia meminta agar Mbah Painem mau memberikan alamat dari temannya kepada Sumi. Mohon bantuannya, Mbah. Saya sudah tidak mengerti harus bagaimana menolong Lucy, ucap Sumi. Dia tinggal di tempat yang amat jauh sekali, di Jogja. Dulu dia abdi dalam di keraton. Sekarang mungkin dia sudah menjadi dalang. Aku akan membantumu untuk bertemu dengannya. Demi Lucy, semoga dia bisa memberi kau dan anakmu jalan keluar, ucap Mbah Painem. Mbah Painem segera menyuruh Sumi mengambil kertas dan pensil untuk menulis alamat lengkap dari Dalang Arjuna. Sumi menulis alamat yang diucapkan oleh Mbah Painem. Kemudian,
dia bergegas untuk pulang dan memberitahu kepada Lucy bahwa dia sudah menemukan sebuah cara agar bisa lepas dari belenggu Sengkolo tersebut. Percayalah kepada ibu, Lucy. Kita coba temui dalang Arjuna dulu. Siapa tahu ada hasilnya, ucap Sumi. Namun, semua kabar yang disampaikan saat itu ditolak mentah-mentah oleh Lucy. Dia sudah lelah menghadapi ritual-ritual yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mungkin kali ini juga akan sama, berakhir nihil. Halah Bu, kemarin juga melakukannya kan? Sekarang mau begitu lagi? Capek Bu Lucy, capek, ucap Lucy. Tidak ada salahnya kan kalau kita mencoba? Siapa tahu memang ada hasil, ucap Sumi. Saat itu, keputusan Lucy masih bulat untuk tidak berobat apalagi mencari dalang Arjuna. Lucy hanya ingin tenang dan juga mencari pekerjaan saat itu, agar dia bisa kembali normal. Meskipun dia sudah patah hati dan juga mendengar kabar buruk karena kematian Fahri, Lucy tetap harus menjalani hidup. Aku ini sudah capek Bu, tolong mengerti aku. Biarkan aku fokus mencari kerja dulu. Nanti kita bicarakan lagi ya Bu, ucap Lucy. Sumi hanya bisa menghela nafas yang panjang. Dia sangat hafal sekali dengan sikap sang anak yang sangat keras kepala jika menyangkut sebuah pilihan. Baiklah nak, aku akan menunggu kamu bersedia menemui dalang Arjuna, ucap Sumi. Hari itu, mereka berdua berjanji akan membahas hal itu jika sudah sama-sama siap. Lucy dengan tenang bisa melanjutkan perjalanannya menata karir masa depan. Hari itu, ternyata ada panggilan kerja di perusahaan swasta dekat dengan tempat tinggalnya. Meskipun dengan gaji yang diberikan sedikit di bawah gaji sebelumnya, namun Lucy sudah sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Lucy saat itu bersemangat sekali interview, dan ternyata dia diterima kerja di sana. Kebetulan, dia satu kantor dengan Wahyu, teman sekolah Fahri. Pertemuan mereka adalah kali kedua. Sebelumnya, dia bertemu dengan Wahyu saat ada pertemuan tempo hari. Loh, kamu kerja di sini? Tanya Lucy. Wah, kamu ngelamar kerja di sini ya? Selamat ya, sudah diterima. Kita akan menjadi rekan kerja yang kompak, ucap Wahyu. Tak terasa, beberapa bulan berlalu dan Lucy sangat antusias dengan pekerjaan di perusahaan itu. Dan ternyata selama ini pertemuannya dengan Wahyu membuat hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Wahyu memiliki niat yang serius dengan Lucy saat itu. Lucy juga memiliki perasaan yang sama dengan Wahyu, yakni suka. Entah mengapa hubungan dengan Wahyu saat itu bisa dikatakan sangat nyaman. Hingga suatu ketika, mereka bertengkar hebat karena kesalahpahaman. Hal itu membuat Lucy marah dan mengatakan hal buruk kepada Wahyu. Aku yakin kamu akan merasakan kehilangan sama sepertiku, ucap Lucy. Wahyu merasa bersalah karena sudah mengungkit tentang keluarga Lucy saat itu. Dia ingin sekali meminta maaf, namun terlambat. Lucy sudah meninggalkannya seorang diri saat itu. Wahyu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak ingin sampai hubungannya selesai dengan Lucy. Dia sangat mencintai wanita itu. Lucy menangis. Dia segera masuk ke dalam kamar setibanya di rumah. Sumi yang melihat Lucy bersikap demikian menjadi khawatir. Apa yang sebenarnya telah terjadi saat itu? Banyak sekali pikiran yang membuat Sumi takut jika ada hal yang buruk terjadi kepada Lucy. Sumi mencoba mengetok pintu dan hendak berbicara kepada Lucy. Namun, tidak ada jawaban dari Lucy saat itu. Sumi membiarkan Lucy agar bisa menenangkan diri di dalam. Saat itu, dia menangis jadi-jadinya. Mengapa dalam hidupnya selalu bertemu laki-laki jahat yang sembarangan sekali saat berbicara? Aku tidak pernah menghina dirinya. Kenapa dia menghinaku seperti itu? Ucap Lucy. Mungkin hari itu membuatnya sangat lelah, kemudian dengan sendirinya dia tertidur. Tidurnya saat itu lelap sekali. Bahkan, suara ponsel yang berbunyi berkali-kali tidak dia hiraukan. Saat pagi tiba, Lucy terbangun dari tidur lelahnya. Dia mencoba untuk mengatur konsentrasi yang saat itu masih belum sepenuhnya kembali. Dia melihat ke jendela. Sepertinya pagi itu sedang gerimis. Liburan yang syahdu, ucap Lucy. Dia segera mengambil ponsel dan kemudian melihat notifikasi yang terlihat di layarnya. Ternyata ada panggilan dari Wahyu yang banyak sekali. Dia kemudian menelpon balik Wahyu untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun,
Ternyata kabar yang dia dapatkan saat itu sungguh membuat Lucy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia terkejut saat mendengar kabar bahwa ayah Wahyu kecelakaan dan meninggal dunia tadi malam. Lucy segera berlari dan menuju ke rumah Wahyu. Sesampainya di sana, Lucy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bingung sekaligus terpukul dengan kabar itu. Lucy menyalahkan dirinya sendiri karena semua yang terjadi adalah kesalahannya. Wahyu memberikan pengertian kepada Lucy untuk tidak berpikir seperti itu. Semua yang terjadi adalah kehendak Sang Ilahi. Namun, Lucy sudah terlanjur letih dan telat menyadarinya. Memang benar perkataan sang ibu bahwa memang ada yang salah dengan dirinya. Mau tidak mau, dia harus melakukan sesuatu agar semua tidak terlambat. Dia dengan cepat kembali ke rumah dan menemui sang ibu untuk menyetujui mencari dalang Arjuna. "Bu, tolong Lucy, Bu. Lucy tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk kepada orang-orang di sekitar Lucy. Lucy semakin takut dengan hidup ini, Bu," ucap Lucy. Sumi yang mendengar itu juga ikut sedih. Dia tidak ingin jika sang anak akan terus mengalami musibah tiada henti. Mereka kemudian bergegas pergi mencari alamat dari dalang Arjuna. Beberapa hari tanpa kabar, Wahyu sangat khawatir sekali karena Lucy pergi tanpa pamit dahulu kepadanya. Wahyu takut jika Lucy meninggalkannya. Lucy dan Sumi sudah sampai di Gapura tempat dalang Arjuna tinggal. Di sana, Sumi menyadari bahwa desa ini sangat jauh sekali dari kota. "Bu, ini benar alamat dari dalang itu?" tanya Lucy. Sumi mengangguk. Sungguh aneh karena dia melihat sekitar sangat sunyi dan sepi. Sepertinya mustahil jika ada sebuah desa di wilayah itu. "Terus kita masuk jalan kaki, Bu?" tanya Lucy. Sumi menggelengkan kepala. Dia sepertinya juga bingung dengan alamat yang diberikan oleh Mbak Painem. Apakah beliau salah memberi alamat hingga mereka nyasar ke tempat ini? "Kita jalan masuk dulu aja. Sebelum gelap, kita usahakan menunggu di tempat yang aman," ucap Sumi. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba ada dua tukang ojek yang berjalan ke arah mereka. Sumi dan Lucy ketakutan saat itu. Dia sudah berpikir bahwa saat itu mereka akan diculik oleh dua orang tersebut. Bu Sumi dan Mbak Lucy ya? Tanya tukang ojek. Sumi mengangguk. Dia masih cemas dengan kemunculan ojek tersebut secara tiba-tiba. "Ada apa ya? Apa kita saling kenal?" tanya Sumi. Tukang ojek itu segera menjelaskan bahwa tujuannya saat itu adalah untuk menjemput mereka berdua. Bahkan, mereka memang diperintah oleh dalang Arjuna langsung saat itu. Lucy terkejut bukan main. Selama ini mereka tidak mengatakan kepada siapapun tentang kedatangannya kemari. Mengapa dalang Arjuna sudah tahu bahwa mereka berdua sudah sampai untuk menemuinya? "Mari Bu, kami antar, kalian sudah ditunggu," ucap tukang ojek. Kemudian, Sumi dan Lucy segera naik ke sepeda motor dan mereka segera menuju ke rumah dalang Arjuna. Perjalanan mereka lumayan jauh dan menegangkan, karena medan yang mereka lalui sangat terjal dan berkelok-kelok. Lucy hampir menyerah di tengah jalan, karena ada saja sesuatu yang terjadi saat perjalanan menuju ke dalang Arjuna. Namun, setelah 1 jam perjalanan, mereka bertemu dengan pondok yang sangat besar sekali. Bahkan, mereka seperti tidak percaya dengan pondok megah yang berada di tengah hutan tersebut. "Bu, apakah Ibu yakin itu adalah rumah? Kok seram sekali berada di tengah hutan?" tanya Lucy. Sumi hanya bisa terdiam. Namun, firasatnya yakin bahwa rumah itu memang kediaman dalang Arjuna. Tukang ojek yang mengantarnya itu kemudian pergi. Sumi dan Lucy mencoba masuk ke dalam saat itu. Di rumah megah itu sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang bisa ditanyai mengenai keberadaan dalang Arjuna. Sungguh Sumi dan Lucy seperti orang hilang saat itu. Dia tidak mengerti harus bagaimana lagi di sana. Mungkin mereka harus sabar menunggu sampai ada seseorang yang mau menemui mereka secara langsung. Sumi kemudian duduk di kursi kayu yang berukir bagus sekali. Disusul Lucy yang kemudian duduk di samping sang ibu. Lucy seperti khawatir bahwa rumah itu bukanlah rumah manusia. Dia sudah berpikir bahwa dia masuk ke rumah jin atau demit hutan. Karena sangat aneh sekali melihat ada rumah megah di tengah hutan yang lebat. Tiba-tiba, dari jauh terdengar suara laki-laki yang mengucapkan salam kepada mereka berdua. "Rahayu, Ibu Sumi dan Mbak Lucy." Ucap dalang Arjuna.
Terlihat laki-laki yang sangat gagah dan berkumis tebal mendekati mereka berdua. Sumi sangat sungkan dan juga tegang saat itu. Memang selama ini dia merasa kikuk jika berkomunikasi dengan laki-laki. Maklum, sudah lupa cara ramah tamah ke lawan jenis. Lucy segera bersalaman dengan Dalang Arjuna. Dia melihat bahwa Dalang Arjuna yang dimaksud Mbah Painem ternyata masih terlihat muda. Lucy dan Sumi mengira bahwa Dalang Arjuna adalah orang tua yang sudah sepuh. Ternyata mereka salah mengira. Sumi kemudian menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sini. Dalang Arjuna sudah mengetahui maksud kedatangan mereka berdua saat itu. Oh benar, saya Arjuna. Lebih sering dipanggil Dalang Arjuna, karena saya sering menjadi dalang untuk proses ruatan anak-anak di desa. Ucap Dalang Arjuna. Sumi dan Lucy mengangguk. Mereka belum paham secara keseluruhan mengenai informasi yang disampaikan oleh Dalang Arjuna. Namun, saat ini bukan hal itu yang menjadi tujuan utamanya. Tujuan Sumi adalah mengobati masalah yang berada dalam tubuh Lucy. Oh betul, sebisa mungkin saya akan membantu Nak Lucy sampai hilang sengkolo di dalam tubuhnya. Namun, untuk melakukan itu semua, kalian harus tinggal di sini dahulu beberapa hari. Bagaimana? Sanggup? Tanya Dalang Arjuna. Sumi menyanggupi semua itu. Lucy juga sepakat dengan syarat tersebut. Hal yang paling penting saat itu adalah bagaimana dia bisa terlepas dari belenggu buruk yang sering datang dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, Lucy melakukan serangkaian ritual yang mana diawali dari selamatan. Sumi harus memasak sendiri jenang sengkolo untuk Lucy. Semua itu sebagai tanda Lucy memulai ruatan sengkolo pada dirinya. Dalang Arjuna sangat memperhatikan dengan seksama setiap ritual yang dilakukan oleh Lucy. Dia juga dianjurkan untuk puasa bicara. Dia dilarang untuk berbicara kepada siapapun selama 3 hari. Hal itu dilakukan untuk melatih emosi, amarah, dan juga lisan saat akan mengucapkan sesuatu. Setelah itu, proses ruat sengkolop itu, di mana Lucy akan mandi dengan air dari 7 sumber yang diambil di tempat yang berbeda. Air itu akan ditabur 7 macam bunga. Ritual mandi tersebut dilakukan agar sedulur papat limo pancer dalam tubuh Lucy hidup. Hal ini memang menjadi inti dilakukannya ritual sengkolo tersebut, karena ritual mandi ini dianggap sangat sakral sekali, apalagi saat proses siraman. Entah mengapa dalam raga Lucy seperti ada yang lepas. Dia kemudian menangis jadi-jadinya. Dia merasa sesuatu yang tenang kemudian masuk ke dalam hatinya. Bahkan setelah siraman itu, badannya semakin tenang dan juga bisa berpikir dengan nyaman. Bu, aku merasa ada sesuatu yang lepas dalam diriku. Namun, aku tidak mengerti apa sebenarnya yang telah lepas dari tubuhku ini, Bu, ucap Lucy. Sumi menangis jadi-jadinya. Dia melihat Lucy dengan tatapan yang kagum dan juga penuh emosi bahagia. Dia melihat wajah sang putri yang sudah bersinar dan tidak suram seperti sebelumnya. Sungguh, hari ini kamu terlihat berbeda, Nak, tidak seperti biasanya. Mungkin memang ini jalan keluar dari semuanya, ucap Sumi. Setelah melakukan ruatan sengkolop itu, Dalang Arjuna menyuruh Lucy dan Sumi untuk melihat pertunjukan wayang dan disarankan untuk tidak tidur sampai pertunjukan selesai. Lucy sebelumnya agak tidak yakin dengan semua itu. Namun, Sumi meyakinkan bahwa mereka bisa melakukannya. Tibalah malam pertunjukan wayang saat itu. Sumi sebenarnya bingung dengan pagelaran yang sudah digelar di halaman rumah Dalang Arjuna. Mereka tidak mengerti kapan pertunjukan tersebut disiapkan. Tiba-tiba saja, sudah terlihat pagelaran wayang yang malam itu akan dimulai. Sumi menyuruh Lucy untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Dalang Arjuna. Mereka melewati malam tanpa tidur saat itu. Sumi dan Lucy berhasil melihat pertunjukan wayang sampai selesai. Mereka segera mendekati Dalang Arjuna dan pamit untuk undur diri karena mereka merasa lelah dan ngantuk. Monggo, silahkan istirahat yang nyaman. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Mudah-mudahan Nak Lucy bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik setelah ini, ucap Dalang Arjuna. Kemudian, Sumi dan Lucy kembali ke kamar mereka untuk tidur. Ternyata setelah tertidur, keesokan harinya dia merasa aneh dengan suara dan juga kasur yang dia tiduri saat itu.
Lucy melihat sekitar yang sudah berganti dengan hutan bambu yang sangat lebat. Dia membangunkan ibunya yang saat itu masih tertidur lelap. Lucy merasa keheranan karena mereka sudah berpindah tempat tidur. Sumi lebih kaget karena saking terkejutnya dia sampai sesak nafas. Lucy mencoba membuat sang ibu tenang saat itu. Dia kemudian menyuruh ibunya untuk berjalan sampai mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang mencari rumput di wilayah tersebut. "Pak, saya mau tanya boleh?" tanya Lucy. Iya, ada apa? Kalian berdua dari mana? Tanya laki-laki tua itu. Sumi dan Lucy bercerita bahwa mereka berdua singgah di rumah Dalang Arjuna untuk sebuah urusan. Warga yang mendengar cerita itu merasa keheranan dan juga tidak percaya. Memang benar, Bu. Dalang Arjuna dulu pernah tinggal di sini. Namun, 2 tahun yang lalu beliau meninggal dunia dan makamnya tidak jauh dari area itu dan tidak tadi bangun. Ucap laki-laki tua itu. Sumi dan Lucy terkejut mendengar pengakuan warga. Dia masih belum percaya bahwa yang telah ditemuinya bukanlah wujud nyata dari Dalang Arjuna, melainkan sosok dari dunia lain yang memang benar-benar hendak membantunya. Mereka berdua kemudian pulang. Sejak saat itu, kehidupan Lucy berubah. Dia kemudian menemukan jodohnya dan menikah. Sumi sangat bahagia sekali tentang hal itu. Meskipun kehidupan mereka sudah berubah, dia masih penasaran dengan sosok Dalang Arjuna. Memang, bumi menyimpan jutaan rahasia yang tidak bisa difikir dengan akal logika. Contohnya pertemuan dengan dalang itu. Tamat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.